Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tipologi Paradigma dan Prinsip Metodologi. Tipologi paradigma dan prinsip metodologi. Pengertian tipologi paradigma. Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis secara lebih spesifik. Tipe yang berarti model atau kategori, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Dan arti paradigma adalah merujuk pada kerangka berpikir yang mendasari cara pandang seseorang dalam memahami realitas. Nah, kalau ngomongin tipologi paradigma dalam dunia ilmu, khususnya saat lagi belajar hadis, maka maksudnya adalah cara mengelompokkan berbagai gaya pikir atau sudut pandang yang dipakai untuk mengerti dan menginterpretasikan isi hadis. Nah, di pelajaran Ma'anil Hadis, tipologi paradigma ini membahas tentang berbagai cara buat menangkap isi hadis. Yang pertama, ada yang dilihat dari sisi tekstual alias mentah-mentah dari teksnya aja, dan ada juga yang kontekstual alias dibaca sesuai situasi, zaman, dan kondisi. Kemudian yang kedua, ada pengertian dari prinsip metodologi. Pengertian prinsip metodologi. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yaitu principium yang bermakna dasar atau permulaan. Kemudian kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Nah, dalam konteks studi hadis, prinsip metodologi itu adalah kumpulan aturan, cara berpikir, dan pendekatan yang kita pakai buat menganalisis dan mengerti makna yang ada dalam teks-teks hadis. Nah, intinya, prinsip itu dasar atau pegangan kita dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan metode adalah cara teratur untuk kita mengerjakan sesuatu. Kemudian kita beralih ke pembahasan tipologi paradigma dalam pemahaman hadis. Paradigma yang pertama adalah paradigma tekstual. Paradigma tekstual itu bisa dipahami sebagai cara untuk memahami makna dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan fokus utama pada teks atau kata-kata asli yang ada dalam hadis tersebut. Maksudnya adalah kalau kita ingin mengerti sebuah hadis, kita bakal mencari terlebih dahulu makna yang ada dalam teks itu sendiri. Yang mana biasanya makna tersebut mudah dimengerti dan populer. Contoh hadisnya adalah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-harbu khud'ah. Yang artinya adalah dari Jabir bin Abdullah telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perang itu adalah siasat. Jika dipahami secara tekstual, artinya adalah setiap perang pasti harus punya strategi. Maknanya dianggap universal tanpa ada keterikatan waktu atau tempat tertentu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kontekstual. Artinya adalah kita tidak hanya melihat teks hadis, tetapi kita juga mencari tahu kapan hadis itu disampaikan dan siapa yang jadi target pesannya. Jadi kita tidak salah paham atau terjebak dengan interpretasi yang keliru, dan kita bisa mengambil manfaat yang maksimal dari pesan yang ada di dalam hadis tersebut. Selanjutnya, pembahasan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Yang pertama, metode tahlili, yaitu metode mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, ada metode ijmali, yaitu metode yang umum atau ringkas, menjelaskan hadis secara ringkas namun tetap menyampaikan makna literalnya dengan bahasa yang sederhana. Menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab yang ada dalam kutubus sittah secara umum dan ringkas. Selanjutnya yang ketiga ada metode muqarran, yaitu perbandingan. Metode membandingkan hadis yang mirip dari segi redaksi atau tema dan membandingkan dengan pendapat ulama syarah hadis. Dan yang terakhir metode maudu'i, yaitu metode ini memahami makna dan menangkap maksud di dalam hadis dengan mempelajari hadis-hadis lain yang masih satu tema dengan hadis tersebut. Kesimpulannya, hadis adalah sumber dinamis, tidak hanya teks sejarah. Tipologi dan metodologi membantu menjawab tantangan zaman dan menjaga relevansi hadis. Pendekatan tekstual dan kontekstual dan metode syarah, yaitu tahlili, ijmali, dan muqarran, penting untuk pengembangan ilmu hadis yang responsif dan aplikatif. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.